wabarakatuh. Saya Intan Erliana dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang besaran vektor dan besaran skalar. Di sini saya akan menjelaskan materi contoh kehidupan sehari-hari beserta soal dan jawaban. Adapun pembagian tugas dari masing-masing kelompok. Yang pertama, Cindy Puspitarini bertugas mencari besaran vektor dan persyaratan besaran vektor. Saya akan menjelaskan besaran vektor. Pengertian besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Karena memiliki arah, maka besaran ini bisa digambarkan dalam bentuk garis dengan anak panah di ujungnya. Tanda anak panah inilah yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Contoh besaran vektor. Banyak sekali contoh besaran vektor di sekitar kita. Misalnya, gaya tarik, gaya tekan, gaya putar, momen, kecepatan, momentum, berat, dan lain sebagainya. Contoh real dari gaya tekan adalah ketika kita mendorong sebuah meja karena pengaruh gaya dorong kita, maka meja akan mengalami tekanan. Persyaratan besaran vektor. Berdasarkan sifat-sifat besaran vektor, pada definisi besaran vektor di atas, maka persyaratan dikatakan sebagai besaran vektor adalah 1. Memiliki arah, 2. Nilainya bisa ditentukan, 3. Memiliki titik tangkap daya. Yang kedua, Muhammad Rifai, yaitu membahas tentang besaran skalar. Pengertian besaran skalar berbeda dengan besaran vektor. Besaran ini tidak memiliki arah, tapi sama-sama memiliki besar atau nilai dari besaran tersebut. Contoh besaran skalar. Sebagai contoh besaran yang tidak memiliki arah adalah massa, waktu, temperatur atau suhu, densitas, kelembapan, koefisien termal, dan lain sebagainya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2 dan terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Besar gaya Lorentz dari muatan sebesar Q yang bergerak di medan magnet B dengan kecepatan V adalah sebesar F sama dengan Q dalam kurung V dikali B. Jika partikel bermuatan 2 mc bergerak di medan B sama dengan 2I ditambah 5J, T dengan kecepatan V sama dengan 5I meter per sekon, maka besar dan arah gaya Lorentz-nya adalah, kita cari. Pertama, penyelesaian. Diketahui Q sama dengan 2 dikali 10 min 3. 2 dapat dari sini dan 10 min 3 mengikuti. V sama dengan 5I meter per sekon. Yang ini V-nya. B sama dengan 2I ditambah 5J. Yang ini. Terus ditanya. Besar dan arah gaya Lorentz. Penyelesaian sama dengan, kita masukkan rumus panjang vektor F sama dengan Q dikali panjang vektor V dikali panjang vektor B. Panjang vektor F sama dengan Q tadi 2 kali 10 min 3 dikali panjang vektor F yaitu 5I tutup kurung dikali panjang vektor B yaitu 2I ditambah 5J. Panjang vektor F sama dengan 2 dikali 10 min 3 dikali 5 dikali 2 10I ditambah 5 dikali 5 25 I kali J. Panjang vektor F sama dengan 2 dikali 10 min 3 dikali dalam kurung 10 ditambah 25 K. Panjang vektor F sama dengan
2 dikali 10 min 3 dikali 10 ditambah 25, 35K. Panjang vektor F sama dengan 35 dikali 2 kali 10 min 3 sama dengan 70 kali 10 min 3 km. Panjang vektor F sama dengan 70 kmn. Artinya vektor panjang F sama dengan 70 kmn. Jadi jawabannya yang C. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari nomor 1. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan sudut alfanya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan pada soal tersebut adalah resultan dari kedua buah vektor tersebut. Rumus resultan adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Sekarang kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. F1 kuadrat 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 dikali cos 60 derajat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 dikali 0,5 karena cos 60 derajat adalah 0,5. Sekarang kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3 akar 300. Akar 300 sama saja dengan akar 100 dikali 3. 100 kita keluarkan menjadi 10 akar 3. Dan hasil dari resultan kedua buah vektor tersebut adalah 10 akar 3. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk latihan soal kedua. Diketahui F1 sama dengan 40 meter per sekon, F2-nya 20 meter per sekon, dan sudut alfanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah selisih kedua buah vektor tersebut. Rumus selisih kedua buah vektor adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 dikali 40 dikali 20 dikali cos 60 derajat. Kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 dikali 40 dikali 20 dikali 0,5. Kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan akar 1200. Akar 1200 sama saja dengan akar 100 dikali 4 dikali 3. Kita keluarkan akar 100 menjadi 10. Akar 4 2. Akar 3. Akar 3. 10 kali 2 sama dengan 20 akar 3. Turun akarnya. Dan selisih kedua buah vektor tersebut adalah 20 akar 3 Newton.